Kita menyisiri seluruh tempat pemukiman. Alhamdulillah sekitar jam 3 sore kita dapati sebuah rumah, informasi dari masyarakat, kita lakukan penggeledahan. Alhamdulillah kita temukan di sana itu diduga tersangka sebagai Indragon. Sementara ini sudah kami amankan di Polres Padang Pariaman. Alhamdulillah pelaku itu bersembunyi di plafon atas, kami berusaha menangkapnya, membawa ke bawah. Hanya berpakaian celana hijau. Alhamdulillah kami sebagai pihak kepolisian bisa mengaman segera mungkin antisipasi untuk dari masyarakat yang melakukan. Alhamdulillah kadang diduga tersangka sudah kami amankan di Polres Padang Pariaman. Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhirnya kepolisian berhasil menangkap Indra Septriaman atau IS yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap korban Nia Kuniasari yang merupakan gadis penjual gorengan di Pariaman Padang. Pencarian selama 11 hari berujung pada penangkapan IS di tempat persembunyiannya yang berada di sebuah rumah kosong. Penangkapan itu pun juga dibantu oleh warga setempat. Lantas bagaimana proses penangkapan dari IS yang selama 11 hari bersembunyi di tempat persembunyiannya? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Kasih Humas Polres Padang Pariaman, ada AKP Desrikoto. Kita sapa terlebih dahulu di sana sudah tergabung melalui panggilan Zoom. Selamat siang, Pak Desri. Oke, selamat siang Mbak Maria. Baik, Pak Desri, boleh diceritakan bagaimana akhirnya pihak kepolisian bisa menangkap pelaku dari pembunuhan gadis penjual gorengan atau IS semalam yang videonya juga sudah beredar di media sosial. Ada beberapa narasi yang mengatakan penangkapan itu bermula dari live atau siaran langsung yang dilakukan oleh warga setempat. Oke, terima kasih Mbak Maria. Saya AKP Desrikoto, Kasih Humas Polres Padang Pariaman. Dengan berlalunya waktu mulai dari penemuan mayat yang diduga yang bernama Nia, jadi kami sudah melakukan penyelidikan, melakukan ke semua arah, melibatkan seluruh personil dan melibatkan masyarakat. Sehingga kita medan isu yang cukup berat, berlangsung cukup lama untuk pengejaran yang diduga tersangka. Untuk tersangka akhirnya kami temukan kemarin hari Kamis, diawali dengan koordinasi dengan masyarakat dan Porpinda, diawali dengan setelah sholat subuh, kita menyisiri seluruh tempat pemukiman. Alhamdulillah sekitar jam 3 sore kita dapati sebuah rumah, informasi dari masyarakat, kita lakukan penggeledahan. Alhamdulillah kita temukan di sana itu diduga tersangka sebagai Indragon. Sementara ini sudah kami amankan di Polres Padang Pariaman. Mbak? Halo? Halo, iya, baik Pak. Lantas terkait di tempat persembunyian di rumah kosong tersebut, bagaimana kemudian pelaku bisa masuk dan mendapat kunci rumah tersebut karena dikabarkan bahwa kunci rumah tersebut dikunci dari dalam. Apakah ini juga menjadikan ada indikasi bahwa ada terduga pelaku lain, Pak? Untuk sementara yang diduga sebagai pelaku itu masuk ke rumah tersebut melalui samping dengan menjebol loteng masuk ke rumah tersebut. Jadi rumah itu terkunci, dia menjebol loteng, masuk melalui atapnya, masuk ke dalam dan bersembunyi di loteng tersebut. Demikian Mbak Maria. Baik, lantas dalam penangkapan tersebut, apakah ada upaya dari pelaku untuk melarikan diri lagi, melihat juga warga di situ ikut berjibaku untuk mengepung begitu ya dari pelaku tersebut. Bagaimana respon dari pelaku ataupun apa yang dilakukan pelaku saat polisi menangkap, karena di video pelaku telanjang dada begitu ya dan hanya menggunakan kolor berwarna hijau. Bagaimana Pak? Oke. Alhamdulillah pelaku itu bersembunyi di plafon atas, kami berusaha menangkapnya, membawa ke bawah. Hanya berpakaian celana hijau. Alhamdulillah kami sebagai pihak kepolisian bisa mengaman segera mungkin antisipasi untuk dari masyarakat yang melakukan. Alhamdulillah kadang diduga tersangka sudah kami amankan di Polres Padang Pariaman.
Baik, untuk sampai saat ini barang bukti apa saja yang kemudian sudah disita oleh pihak kepolisian dari barang bukti awal maupun dari penangkapan semalam ada barang bukti baru yang kemudian disita oleh pihak kepolisian. Oke, Mbak Maria. Barang bukti yang sudah kami amankan yaitu dari KTP, nomor HP yang diberi tiga tersangka, jam tangan warna silver, gunting rambut baso, tali rafia yang berbentuk simpul, ikat rambut korban, dan sebuah kalung cincin emas, payung berwarna biru, sendal karet, dan jilbab. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang masih kami gunakan sebagai barang bukti. Baik, sejauh ini pihak polisian masih melakukan pendalaman begitu ya Pak ya terhadap pelaku. Namun sejauh ini apakah pengakuan yang sudah disampaikan oleh pelaku mungkin dari motif pembunuhan ataupun motif ruda paksa dan sebagainya? Untuk motif kami masih Mhm. pengembangan selanjutnya belum bisa kita lihat secara transparan. Penyidik kami masih mendalami sejauh mana motif dan segalanya orang-orang yang terkait dalam kasus tersebut. Baik, apakah pengakuan dari pelaku yang sudah disampaikan kepada pihak kepolisian, apakah pelaku juga mengakui bahwa IS ini melakukan pembunuhan dan ruda paksa terhadap Nia sebagai korban? Untuk akses itu dalam proses penyidikan. Sementara yang kita tetapkan sebagai tersangka adalah Indra. Keterangan tersebut sudah akurat. Ada yang sudah terkait Indra sendiri. Lantas Pak, bagaimana kondisi psikolog ataupun mental dari pelaku? Apakah kemungkinan juga mengidap gangguan mental mengingat pelaku sudah pernah melakukan kejahatan serupa di tahun-tahun sebelumnya? Untuk kondisi pelaku saat ini masih sehat walafiat. Namun Mhm. kondisi psikologis nanti kita dalami lagi dengan tim psikologis untuk menjelaskan sebenarnya. Kita turunkan tim psikologisnya dari Polda. Oke, saat melakukan aksinya apakah IS ini ada pengaruh narkotika ataupun alkohol, Pak? Itu dalam pendalaman kami. Apakah dia juga tersangka saat melakukan kejahatan seperti dalami menikmati narkoba pesanan nanti kita uraikan nanti dalam pengembangan selanjutnya. Baik, Pak, yang terakhir, pelaku ini yang kita ketahui merupakan residivis pencabulan begitu ya. Lantas bagaimana pembinaan dari pihak yang berwajib sendiri sehingga pelaku ini bisa mengulang tindak pidana serupa? Untuk pembinaan selanjutnya nanti kita akan lakukan sebuah penyuluhan kepada pelaku agar tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Jadi selama dalam penahanan nanti kita lakukan pembinaan, mudah-mudahan ada perubahannya. Demikian Mbak Maria. Baik, terima kasih Pak Desri atas waktu dan kesempatannya. Kita juga turut memberikan apresiasi begitu ya terhadap pihak kepolisian dan warga setempat yang sudah bekerja sama sehingga berhasil menangkap pelaku pembunuhan dari korban Nia Kurniasari. Kita berharap pelaku juga mendapatkan hukuman yang setimpal dan tentu saja kasus serupa tidak terulang kembali. Sekali lagi terima kasih Pak Desri atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, dengan ucapan yang sama Mbak Maria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun News on Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.